Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Putra-Mu yang sungguh mulia telah lahir dari perawan Maria sebagai manusia. Semoga kami dapat menjadi saksi atas kehadiran dan penyertaan-Nya dalam hidup dan karya kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memasuki tahun baru 2025. Dan setiap kali kita memasuki atau mengawali tahun yang baru, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Paus ke-6 pernah menulis di dalam surat apostolik Marialis Cultus bahwa mengingatkan kita akan peran penting Bunda Maria di dalam misteri keselamatan. Dan martabat Bunda Maria ditinggikan sebagai Bunda yang kudus, Bunda Allah yang melahirkan Sang Juru Selamat demi menebus dosa-dosa kita. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka juga tidak tinggal diam. Mereka memberitakan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat seorang sosok, yaitu Maria. Ketika Maria mendengar apa yang disampaikan oleh para gembala, Maria diam dan menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Maria tahu siapa anak yang ia lahirkan itu. Maria tahu segala sesuatu yang telah dibuat Allah, yang telah diberitakan, direncanakan Allah di dalam dirinya.
bahwa ada proses inkarnasi di mana Sang Sabda menjadi manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika genap 8 hari dan sesuai dengan tradisi, Yesus harus disunatkan dan diberi nama yang disebut oleh malaikat Tuhan sebelum dikandung oleh perawan Maria. Maka nama memiliki sebuah arti di dalam kehidupan Yesus. Nama memberikan semangat pelayanan kepada setiap orang yang menjumpai pribadi Yesus. Nah, salah satunya yang kita saksikan, kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Para gembala menyaksikan seorang bayi yang lahir di palungan, dan mereka bergembira, mereka bersukacita, dan kemudian sukacita itu mereka bagikan kepada orang-orang yang mereka jumpai. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di awal tahun 2025 ini, mari kita meneladan sikap dari perawan Maria yang penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan iman, mau mendengarkan apa yang Tuhan pesankan kepadanya. Dan kemudian kita belajar dari para gembala yang memiliki kerendahan hati, memiliki kesederhanaan dalam dirinya. Dan dalam kesederhanaan itu, mereka mau menerima Yesus, mereka mau memuliakan Allah. Semoga di tahun baru 2025 ini, segala niat-niat baik kita, keluarga kita, rencana-rencana kita ke depan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dormom, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di awal tahun 2025 ini. Engkau mengajarkan kepada kami melalui para gembala dan Santa Perawan Maria Bunda Allah yang memiliki sikap iman yang kuat, kerendahan hati yang mendalam. Semoga kami senantiasa hidup penuh dengan kerendahan hati di dalam setiap karya, tugas, perutusan kami masing-masing. Dan semoga di tahun baru ini, hidup kami senantiasa menjadi bermakna bagi setiap orang yang kami jumpai. Ya Tuhan, berkatilah kami, dampingilah kami, dan sertailah selalu pelayanan dan karya-karya kami di hari-hari yang akan datang. Semua ini Tuhan kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Putra-Mu yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di awal tahun 2025 ini, keluarga-keluarga kita, niat-niat baik kita, tugas perutusan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.